Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Andra Eka Putri dengan NIM 18060295. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil presentasi dari skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Aplikasi Nearpod dengan menggunakan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, di sini pada slide pertama saya akan memaparkan latar belakang masalah pada hasil skripsi saya. Adapun fokus mata pelajaran yang menjadi fokus penelitian ialah mata pelajaran IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar. IPA merupakan mata pelajaran yang diterapkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar maupun tingkat perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan mata pelajaran IPA atau sains ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia jika dipelajari dan dipahami secara benar. IPA ini mengajarkan kepada kita untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja bagi kita sebagai manusia dan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Untuk meningkatkan kesadaran kita kepada fenomena-fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita, yakni proses pembelajaran yang diharapkan diterapkan di jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu dengan mengembangkan keterampilan proses, pemahaman konsep, aplikasi konsep, serta sikap ilmiah pada peserta didik. Kondisi ideal yang diharapkan yang mampu diterapkan pada jenjang pendidikan ini ialah mampu membuktikan prinsip atau hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian ataupun suatu metode ilmiah. Namun, melihat kondisi sekarang atau fakta yang terjadi di lapangan bahwa siswa sepenuhnya tidak diarahkan atau dibimbing untuk menemukan fakta ilmiah melalui proses ilmiah ataupun melalui rangkaian-rangkaian ilmiah, sehingga kurang kebermaknaan pembelajaran IPA yang dilaksanakan pada proses pembelajaran. Maka pengalaman belajar IPA siswa bisa dikategorikan kurang baik. Melihat kondisi fakta yang di lapangan yang terjadi, maka peneliti memutuskan untuk mengembangkan produk bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod dengan menggunakan model Discovery Learning yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa. Dengan itu peneliti mengharapkan bahwa produk bahan ajar ini mampu memberikan pengalaman baru bagi peserta didik, kemudian mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, mampu memperbaiki kualitas belajar IPA peserta didik. Slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari skripsi saya yang pertama yaitu adanya proses pengembangan bahan ajar materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Nearpod. Kemudian yang kedua, kelayakan bahan ajar materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis aplikasi Nearpod. Tiga, yaitu mengenai respon siswa pada bahan ajar materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis aplikasi Nearpod. Yang keempat yaitu peningkatan kemampuan pemahaman menggunakan bahan ajar materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis aplikasi Nearpod. Pada slide berikutnya, pada penelitian ini
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian pengembangan R&D atau Research and Development. Adapun dalam penelitian pengembangan ini berpedoman pada dalam penelitian yang dikembangkan oleh Dick and Carey. Menurut Sugiono, memaparkan bahwa penelitian pengembangan ini merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi sebuah produk serta mengembangkan sebuah produk. Produk yang tentunya berfokus pada proses pengembangan pembelajaran. Produk yang dikembangkan pada penelitian kali ini ialah produk bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod. Pada langkah-langkah metode penelitian pengembangan yang dikembangkan oleh Dick and Carey ini memiliki 10 langkah-langkah penelitian. Namun pada kesempatan penelitian kali ini, peneliti mengadaptasi dari 10 langkah-langkah metode penelitian menjadi 9 langkah-langkah penelitian. Di antaranya yang pertama ialah identify instructional goals atau yang disebut dengan mengidentifikasi tujuan. Yang kedua ialah conduct instructional analysis atau yang disebut dengan melaksanakan analisis pembelajaran. Langkah yang ketiga ialah analyze learner and context atau disebut dengan menganalisis pembelajar dan konteks pembelajaran. Langkah yang keempat ialah right performance objective atau yang disebut dengan merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Langkah yang kelima ialah develop assessment instrument atau yang disebut dengan mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang keenam ialah develop instrumen strategi atau yang disebut dengan mengembangkan strategi pembelajaran. Langkah yang ketujuh ialah develop and select instructional materials atau yang disebut dengan mengembangkan dan memilih materi pembelajaran yang akan digunakan tentunya pada penelitian. Ya, langkah yang kedelapan ialah design and conduct formative evaluation of instructional atau yang disebut dengan mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif pada pembelajaran. Dan langkah yang kesembilan ialah revise instruction atau yang disebut dengan merevisi pembelajaran. Subjek dan lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ialah menggunakan 40 subjek siswa kelas 4. Yang dimana 40 subjek ini terbagi ke dalam dua tahap proses penelitian, yaitu yang pertama ada uji terbatas serta uji luas. Uji terbatas menggunakan 10 subjek siswa kelas 4 dan uji luas menggunakan 30 subjek dari siswa kelas 4. Adapun lokasi penelitian yang digunakan ialah dari SDN 2 Pasir Angin. Pada instrumen penelitian yang digunakan ialah menggunakan 4 instrumen penelitian. Adapun yang pertama ialah menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini menggunakan asesmen, observasi, dan juga wawancara, yang dimana tujuannya untuk mencari tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran terkhusus pada pembelajaran IPA. Instrumen penelitian yang kedua yang digunakan ialah lembar validasi. Lembar validasi ini digunakan untuk mengetahui validasi atau kelayakan bahan ajar yang akan digunakan pada proses penelitian. Adapun tahap-tahap lembar validasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama dilakukan oleh lembar validasi oleh ahli materi, yang kedua lembar validasi bahan ajar, yang ketiga ialah lembar validasi oleh ahli praktisi. Langkah selanjutnya ialah respon siswa. Respon siswa di sini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh bahan ajar terhadap proses pembelajaran serta adanya peningkatan dari hasil pembelajaran. Instrumen selanjutnya ialah lembar tes. Lembar tes ini diberikan pada akhir pembelajaran. Adapun lembar tes yang digunakan ialah memuat 15. Dari setiap butir-butir soal ini telah disesuaikan dengan setiap indikator-indikator pemahaman konsep. Lembar tes ini diberikan kepada 2 tahap penelitian, yaitu tahap penelitian pada uji terbatas dan pada tahap penelitian uji luas. Hasil dan pembahasan penelitian pada tahapan ini akan memaparkan beberapa hasil analisis data yang diperuntukkan untuk mengetahui hasil dari pengembangan produk bahan ajar.
Yang pertama ialah berkenaan mengenai persentase validasi. Di sini, validasi ahli materi menunjukkan grafik persentasenya dengan nilai 89%. Nilai persentase 89% ini termasuk ke dalam kategori sangat layak. Kemudian, pada validasi bahan ajar menunjukkan nilai persentase 87%. Ini berarti bahwa bahan ajar ini termasuk ke dalam kategori sangat layak digunakan. Dan yang terakhir, validasi oleh ahli praktisi yang menunjukkan nilai persentase 85%. Dan termasuk ke dalam kategori sangat layak. Maka dari itu, produk bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod yang telah dikembangkan ini sangat layak digunakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada hasil angket respon siswa. Pada respon siswa ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya respon positif siswa yang diberikan terhadap bahan ajar yang telah diterapkan. Nah, pada uji terbatas di sini terdapat nilai persentase respon siswa sebesar 90%. Itu berarti menunjukkan bahwa adanya respon sangat positif dari peserta didik terhadap bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod. Kemudian selanjutnya pada uji luas menunjukkan nilai persentase 89%. Itu berarti bahwa terdapat respon positif yang diberikan oleh peserta didik terhadap bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod. Maka dari itu, dari uji terbatas serta uji luas, siswa memberikan respon yang sangat positif terhadap bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod yang digunakan selama proses pembelajaran IPA. Ialah hasil efektivitas bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod. Pada uji terbatas, rata-rata dari hasil uji pretest dan uji posttest yang diraih ialah pretest menunjukkan hasil rata-rata 62,29 serta posttest menunjukkan hasil rata-rata 84,64. Adapun dari uji sampel paired pretest, pada uji terbatas menunjukkan nilai 0,00. Itu berarti terdapat pengaruh dari penerapan bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod pada proses pembelajaran. Kemudian, pada uji Engaged, dalam uji terbatas ini menunjukkan nilai 0,56. Itu artinya bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa terhadap bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod yang telah digunakan pada proses pembelajaran. Adapun pada uji luas menunjukkan hasil rata-rata pretest 49,9 dan pada hasil uji posttest ialah 89,6. Kemudian pada uji sampel paired test menunjukkan 0,00. Itu berarti pada uji luas ini terdapat pengaruh bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod yang telah digunakan atau yang telah diterapkan pada proses pembelajaran. Selanjutnya pada uji Engaged dalam uji luas menunjukkan nilai 0,77. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA terhadap penerapan bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod. Kesimpulan pada penelitian kali ini, yang pertama ialah bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod dapat digunakan dengan baik. Kemudian, bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod dapat digunakan dengan layak karena telah melewati beberapa tahap validasi. Serta selanjutnya, respon siswa yang didapatkan pada proses penelitian yang berikutnya, respon siswa yang didapatkan pada saat penerapan atau setelah menggunakan bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod ini menunjukkan respon yang sangat positif. Dan yang terakhir, bahan ajar berbasis aplikasi Nearpod ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa. Terima kasih, sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.